Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini. Di pagi hari ini kita sungguh bersyukur saudara, di mana di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita. Dan di pagi hari ini kita akan mengawali dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Jika saudara rindu setiap hari didoakan dan setiap hari saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan, segeralah berlangganan dengan channel doa pagi dan renungan pagi ini dengan cara melihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi video renungan baru yang diposting di channel ini saudara. Dan silakan bagikan video renungan ini kepada keluarga saudara dan kepada setiap kenalan saudara supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan pagi ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat renungan firman yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur Engkau memberi kami kesempatan kembali untuk merenungkan firman-Mu. Kami rindu diberkati melalui firman-Mu di pagi hari ini. Itu sebabnya Tuhan kami membuka hati, berfirmanlah kepada setiap kami, berkati kami melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Kitab Yohanes. Kita masih ada dalam seri renungan dari Kitab Yohanes. Sekarang tiba di Yohanes pasal yang ke-14, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saudara, dari teks firman Tuhan ini saya rindu kita belajar tentang mengalami kepastian keselamatan. Saudara, bagi saya berita yang paling penting dalam berkhotbah, dalam memberikan renungan adalah tentang keselamatan. Karena kalau kita banyak belajar tentang berkat misalnya, kita akhirnya diberkati luar biasa. Tapi kalau kita tidak mengalami keselamatan, apa gunanya semuanya itu? Kita hidup di dunia ini hanya sekali. Kita hidup di dunia ini hanya sebentar. Bagi saya yang paling utama dan yang paling penting yang harus kita miliki adalah kepastian keselamatan. Dan kemudian sebagai orang yang sudah memiliki kepastian keselamatan, kita diberkati oleh Tuhan, kita dilindungi oleh Tuhan, doa kita dijawab oleh Tuhan. Itu semua bonus yang pasti tentu saja akan dilimpahkan Tuhan bagi setiap kita. Nah, dan hari ini kita akan belajar dan merenung saudara, bagaimana kita memiliki kepastian keselamatan. Apa yang harus dialami, dilakukan oleh orang yang memiliki kepastian keselamatan. Sudahkah saya dan saudara memiliki kepastian keselamatan? Kita akan belajar, kita akan lihat saudara. Saya akan membacakan dan menjelaskan teks firman Tuhan ini secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara. Yohanes pasal 14 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu saja aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu pasti juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya,
Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Yesus mengajarkan tentang rumah Bapa, tentang sorga dan jalan ke sana, jalan ke sorga, bagaimana supaya murid-muridnya mengalami kepastian keselamatan. Ada tempat yang tersedia di sorga bagi mereka. Saudara, di sini Yesus menegaskan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itu ayat 2, saudara. Jadi di sorga itu tersedia tempat untuk siapa saja. Siapa saja bisa masuk ke sorga. Karena sorga itu disediakan banyak tempat tinggal, kata Yesus. Sorga itu muat untuk seluruh manusia. Tetapi pertanyaannya, apakah semua manusia akan masuk ke sana? Tentu saja tidak. Bahkan yang sangat menyedihkan, saudara, akan lebih banyak manusia yang tidak akan masuk ke sorga. Akan lebih banyak manusia yang akan menerima penghukuman kekal, bukan menerima keselamatan kekal di sorga. Nah, bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita bagian dari orang yang akan diselamatkan, atau bagian dari orang yang akan dihukum? Itu yang saya rindu kita renungkan hari ini, saudara, supaya hari ini ketika saudara melaksanakan kegiatan saudara di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup saudara, saya berdoa saudara menjadi pekerja keras, saudara menjadi orang-orang yang berhasil, tapi di atas semuanya itu milikilah kepastian keselamatan. Karena sekalipun kita menjadi orang sukses, menjadi orang berhasil, kalau mati masuk neraka, apa gunanya? Milikilah kepastian keselamatan. Satu saat kita pasti akan mati. Dan saat kita mati, saudara, kalau orang-orang mati biasanya dikatakan telah pulang ke rumah Bapa. Tapi pertanyaannya perlu kita renungkan, apakah memang benar-benar orang yang mati itu ketika dituliskan di sana telah pulang ke rumah Bapa? Apakah memang mereka pulang ke rumah Bapa? Belum tentu, saudara. Kalau mereka ke neraka, itu berarti bukan mereka ke rumah Bapa, karena rumah Bapa itu sorga. Dan saat ini kita akan lihat, saudara, sekalipun banyak tempat tinggal di sana, kita akan lihat orang yang seperti apa yang akan masuk ke sana. Karena tidak semua manusia akan masuk ke sana. Yesus berkata, saudara, bahwa apabila nanti dia sudah pergi ke situ, maksudnya ke rumah Bapa, dan menyediakan tempat bagi umat-umatnya, maka dia akan membawa umat-umatnya ke sana. Lalu kemudian di ayat 5, Thomas berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Muridnya menegaskan bahwa kami tidak tahu engkau pergi kemana. Akhirnya Yesus menegaskan bahwa dia dan Bapa adalah satu, dan dia pergi ke rumah Bapa. Lalu ketika Thomas bertanya begitu, saudara, kita lihat ayat yang ke-6. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama secara mendalam di pagi hari ini, saudara, di mana Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ketika Thomas berkata, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Lalu Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang seorang pun yang datang kepada Bapa. Tidak ada orang yang masuk ke rumah Bapa. Tidak ada orang yang bisa masuk sorga kecuali melalui aku, kata Yesus. Jadi bagaimana kita sampai ke rumah Bapa? Bukan dengan cara dituliskan satu saat di dalam peti mati kita, saudara, atau di nisan kita telah pulang ke rumah Bapa. Bukan. Sekalipun dituliskan di sana dengan tulisan begitu baik bahwa pulang ke rumah Bapa, itu tidak memastikan orang tersebut pulang ke rumah Bapa. Karena orang yang akan pulang sungguh-sungguh ke rumah Bapa adalah melalui Yesus, karena hanya Yesus jalan ke situ. Tidak ada satupun yang akan sampai ke sana kalau tidak melalui Yesus. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita melalui Dia untuk sampai ke rumah Bapa? Tadi dia berkata, saudara, kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Oke, lalu kemudian
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi, supaya kita sampai di rumah Bapa nantinya, sampai di sorga nantinya di akhir kehidupan kita, kita harus melalui Yesus yang adalah jalan. Tidak ada jalan yang lain, saudara. Tidak ada nabi di dunia ini yang pernah datang dari sorga. Lihat nabi siapa saja tidak pernah datang dari sorga. Hanya Yesus yang datang dari sorga dan kembali ke sorga. Itu sebabnya dialah jalan satu-satunya. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, apakah saudara orang Kristen atau saudara tidak orang Kristen, hari ini saya menegaskan kebenaran. Coba lihat di kitab suci mana saja, saudara, adakah pribadi atau orang yang pernah turun dari sorga? Dengar, saudara, di dalam Alkitab ditegaskan bahwa Yesus turun dari sorga, dia mati, bangkit dari kematian, kemudian kembali ke rumah Bapa, kembali ke sorga. Dia siapkan tempat bagi umat-umatnya, dan kemudian dia akan membawa umatnya ke sana. Dan dialah jalan itu. Kenapa? Karena dia tahu jalan ke sana. Dia berasal dari sana, dia pergi ke sana. Jadi, bagaimana supaya kita sampai ke sorga? Melalui Yesus yang adalah jalan. Bagaimana kita melalui dia yang adalah jalan? Itu yang dia jelaskan di ayat 1, saudara. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Jadi bagaimana kita melalui jalan itu, di mana dia adalah jalan? Dengan percaya kepada dia bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa dialah yang turun dari sorga, dialah yang mati, dan dialah yang disalibkan itu, mati, dan kemudian bangkit, dan kemudian naik ke sorga. Dialah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Dengan cara itulah kita berjalan di jalan itu. Kalau hari ini saudara sudah percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara, saudara sedang berjalan menuju rumah Bapa. Saudara sedang berjalan di jalan yang benar menuju sorga. Pastikan hari ini, saudara, ada begitu banyak orang yang mengikut Yesus, tapi tidak mengalami kepastian keselamatan. Dia hanya ikut Yesus karena berkat. Di video-video sebelumnya kita sudah belajar, saudara, bahwa satu kali ada begitu banyak murid-murid Yesus yang mengundurkan diri. Kenapa? Karena tujuannya salah. Mereka datang kepada Yesus hanya mencari mujizat, mencari perkara-perkara yang mustahil akhirnya jadi dibuat oleh Yesus. Itu yang rindu mereka lihat. Dan kemudian akhirnya ketika Yesus mengajarkan sesuatu yang kebenaran, yang jelas kepada mereka tentang dirinya yang akan dikorbankan, akhirnya mereka mengundurkan diri. Ada begitu banyak orang mengikut Yesus tetapi tujuannya salah. Hari ini pastikan saudara ikut Yesus. Saudara sungguh-sungguh sudah percaya bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat. Maka dengan begitu saudara sedang berjalan di jalan yang benar. Sudahkah saudara mengalami kepastian itu? Sudahkah saudara percaya Yesuslah Tuhan yang turun dari sorga, lalu kemudian mati untuk orang-orang yang mau percaya kepada dia, dan kemudian dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, dan kembali lagi ke sorga? Kita percaya dialah Tuhan dan dialah Juru Selamat kita. Kalau saudara sudah mengalami kepastian iman seperti itu, saudara sedang berjalan di jalan itu. Lalu kemudian dia berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, dan yang kedua, kebenaran. Lalu lanjutkan lagi, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dialah jalan. Kita harus berjalan di jalan itu. Dialah kebenaran, dan kalau tidak melalui dia yang adalah kebenaran, kita tidak bisa sampai kepada Bapa. Siapapun tidak bisa sampai kepada Bapa. Artinya apa, saudara? Orang yang bisa sampai kepada Bapa harus melalui dia yang adalah kebenaran. Artinya apa? Kita harus dibenarkan supaya kita bisa masuk ke sorga, bisa menuju ke rumah Bapa. Saudara, sorga itu sempurna. Tidak ada satu dosa pun yang bisa masuk ke sorga. Sedangkan hari ini setiap kita adalah orang berdosa. Saya mau tanya, berapa besar dosa saudara? Tentu saja semua kita tidak akan bisa menghitung berapa besar dosa-dosa kita. Nah, itu sebabnya saudara, kita harus dibenarkan. Yesus mati di kayu salib untuk membenarkan kita. Bagaimana supaya kita dibenarkan? Kembali ke ayat 1. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Percaya kepada Yesus, kita dibenarkan. Bagaimana kita mengalami kebenaran? Dosa-dosa kita dihapuskan. Percayalah kepada Yesus yang adalah Juru Selamat kita, yang mati di kayu salib untuk menebus kita, menghapuskan dosa-dosa kita. Dengan begitu kita dibenarkan, saudara. Alamilah pembenaran dengan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita.
Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yang ketiga, harus melalui kehidupan, harus mengalami hidup, dihidupkan kembali. Mungkin mendengar ini, saudara mungkin berpikir, apakah orang-orang itu perlu dihidupkan sedangkan mereka hidup? Bagaimana mereka dihidupkan? Dengar saudara, saat Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden, Dia memberi perintah supaya semua buah dari pohon di taman itu bisa dimakan, kecuali buah pohon yang ada di tengah taman itu, yaitu buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lalu Tuhan berkata, kalau engkau memakannya, kamu akan mati. Pertanyaannya, setelah Adam dan Hawa memakannya, apakah mereka mati? Secara jasmani tidak, tetapi secara rohani mereka mati. Itu sebabnya Yesus turun ke dunia, mati di kayu salib untuk menghidupkan orang-orang yang mati karena dosa. Jadi Yesus datang untuk menghidupkan kita kembali, saudara. Sekalipun secara jasmani kita hidup, tapi kalau kita belum percaya kepada Yesus, kita mati di hadapan Tuhan. Karena itu yang terjadi di Taman Eden. Pelanggaran, ketidaktaatan telah mengakibatkan kematian. Karena dosa, buah dosa adalah, upah dosa adalah kematian, maut. Dan harus dihidupkan kembali. Bagaimana supaya kita hidup kembali? Percaya lagi kepada Yesus. Itu yang ditegaskan kembali di ayat 1. Percayalah kepada Yesus, maka kita akan dihidupkan. Jadi saudara, simpelnya hari ini, kesimpulannya adalah, hidup ini singkat, hidup ini hanya sementara. Pastikan kita mengalami kepastian keselamatan. Kalau kita mati pasti masuk sorga. Bagaimana supaya kita masuk sorga? Bagaimana supaya kita masuk ke rumah Bapa, tiba di rumah Bapa? Yesus berkata, bahwa kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Tidak ada seorang pun yang akan sampai di sorga kalau tidak melalui Yesus yang adalah jalan, kebenaran dan hidup. Artinya, orang yang mau rindu masuk sorga, dia harus datang kepada Yesus yang adalah jalan. Bagaimana caranya? Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu di ayat 1. Mereka harus datang kepada Yesus yang adalah kebenaran supaya mereka dibenarkan dari dosa-dosa mereka. Bagaimana caranya? Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka harus datang kepada Yesus yang adalah kehidupan supaya mereka yang mati karena dosa dihidupkan. Bagaimana caranya? Percayalah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan, saudara. Pagi hari ini kita bersyukur buat firman Tuhan. Saudara akan melaksanakan kegiatan saudara. Saya berdoa Tuhan memberkati saudara. Saudara sukses dalam bisnis saudara, berhasil dalam apa yang saudara kerjakan. Tetapi di atas semuanya itu, miliki kepastian keselamatan dengan percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka dengan demikian saudara sedang berjalan menuju sorga. Maka dengan demikian saudara dibenarkan. Dan maka dengan demikian saudara dihidupkan. Dan nanti kita akan sampai di rumah Bapa. Puji Tuhan, saudara. Kita akan berdoa bersama, namun sebelumnya ambil komitmen untuk menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya percaya iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dan segala kerinduan serta pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, saudara. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang mengasihi saudara. Dan Dia akan memperhatikan dan mewujudkan segala kerinduan saudara yang berkenan di hadapannya. Dan percaya, saudara, bahwa Allah kita sanggup untuk melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Allah kita sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Teruslah berdoa. Karena ketika kita terus mengetuk, ketika kita terus berseru dan berdoa, akan tiba waktunya Allah menyatakan jawaban doa di waktu yang telah Dia tetapkan, waktu yang terbaik bagi kita, saudara. Puji Tuhan, saudara. Saat ini saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara, buat profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing,
sehingga mereka bisa berhasil diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini pertama hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kiranya memberkati pertanian mereka. Apa yang mereka tanam, biarlah Tuhan menjadikannya berhasil, sehingga satu saat mereka akan panen apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara dengan sukacita. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami juga berdoa. Hamba serukan kepadamu bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sebagai PNS, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik. Mereka yang masih honor juga Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, masa depan anak-anak-Mu ada di dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Berkati ya Tuhan, berkati segala usaha anak-anak-Mu, bisnis mereka. Tuhan campur tangan, sehingga perusahaan mereka, sehingga bisnis mereka bisa semakin bertumbuh, bisa semakin berkembang, sekalipun di masa pandemi seperti ini Tuhan. Tuhan kiranya membuka jalan, Tuhan kiranya mencurahkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha dan bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan yang berprofesi sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka bisa berinovasi dalam kondisi yang seperti ini. Tuhan menuntun mereka untuk mengembangkan segala usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati juga para karyawan, mereka yang bekerja sebagai karyawan dalam satu perusahaan. Tuhan memberkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, dan biarlah Tuhan memberkati hidup mereka sehingga mereka bisa dipromosikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati anak-anak-Mu ya Bapa, dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Anak-anak-Mu sebagai karyawan juga di sana Tuhan memberkati. Ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, maka mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup mereka tercukupi, hidup mereka berkelimpahan oleh berkat Tuhan, dan mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga menopang di dalam doa anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati ya Tuhan dagang mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjadikan semua berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para medis ya Tuhan. Kami tidak lupa berdoa bagi para medis dalam kondisi yang seperti ini Tuhan. Engkau yang menjamah, menjagai dan melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka.
Berikan imun tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap terjagai dan terlindungi di masa pandemi seperti ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati para medis, dokter, perawat, berkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran saat ini oleh karena sulitnya mencari pekerjaan dalam kondisi ini ya Tuhan. Mungkin mereka ada yang di PHK dan sebagainya. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi keadaan pengangguran. Tuhan buka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberi hikmat bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan petunjuk-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, supaya mereka bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari sehari ke sehari. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan yang menjamin kesehatan mereka sehingga hidup mereka bisa maksimal ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, Bapa di sorga, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, yang menghalangi mereka untuk beraktivitas, yang menghalangi mereka untuk maksimal dan kreatif dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kami tangking segala penyakit dari dalam tubuh mereka, penyakit apapun itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, kelegaan menjadi bagian anak-anak-Mu, perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi setiap kami ya Tuhan. Ketika keluarga ada dalam keadaan damai dan sejahtera, maka anak-anak-Mu akan maksimal dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kedamaian, ketentraman, keharmonisan, sukacita di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang tenang dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga anak-Mu, berkati suami istri, orang tua dan anak, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan, dan beban berat dalam kehidupan mereka, Tuhan yang tolong ya Tuhan. Mereka tidak akan maksimal, mereka tidak akan efektif mengerjakan segala aktivitas pekerjaan mereka jika mereka ada dalam masalah, ada dalam persoalan dan beban berat. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka bisa bebas dari masalah mereka. Tuhan menyelesaikan masalah mereka, Tuhan menyelesaikan segala persoalan mereka. Tuhan mengangkat beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kelegaan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam segala
masalah dan persoalan kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, untuk mereka melihat bahwa ketika kami berdoa bersama, ketika kami bersepakat bersama, Tuhan campur tangan, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan yang membela anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkat-Mu, anugerah-Mu melimpah bagi anak-anak-Mu. Dan pagi hari ini ya Tuhan, mereka akan mulai segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan jagai, lindungi, Tuhan sertai, dan kerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Dan setelah saudara didoakan juga, saya percaya berkat Tuhan, anugerah Tuhan mengalir bagi kehidupan saudara. Hari ini saudara, silahkan jalani hari saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, dan keberhasilan daripada Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan melalui channel ini saudara, silakan berlangganan dengan channel ini dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi ketika video baru diposting di channel ini, saudara akan mendapatkan notifikasi yang baru. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini saudara merasakan berkat Tuhan melalui channel ini, silahkan bagikan video renungan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada setiap kenalan saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Biarlah saat ini saudara diberkati dalam menjalani hari saudara. Tuhan menyertai saudara, Tuhan menyertai dan memberkati segala aktivitas pekerjaan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.